Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Miftahul Fikri, MPDI, dan juga teman-teman kelas 1C yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan peradaban Islam masa 3 kerajaan, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan juga Mughal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok ini. Yang pertama, ada Iwang Wiranti Widyastuti dengan NIM 12120500081 sebagai pemateri 2. Dan saya sendiri, Kamila Nurhalida, dengan NIM 12120500084 sebagai moderator dan juga pemateri 3. Dan yang terakhir, ada Kailani Nurfaizi dengan NIM 12120500085. Adapun topik pembahasannya yaitu Kerajaan Safawi ada Turki Utsmani, ada ke latar belakang berdirinya, raja-raja, dan juga kemunduran. Di Kesultanan Safawi ada latar belakang berdirinya, raja-raja kerajaan Safawi, kemajuan dan juga kemundurannya. Yang ketiga, di Mughal ada latar berdirinya, raja-raja kerajaan Mughal, kemajuan dan juga kemunduran. Materi pertama akan disampaikan oleh Kailani Nurfaizi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersediakan saya untuk membacakan tentang kerajaan Turki Utsmani. Latar berdirinya Turki Utsmani adalah dalam sejarah Islam tercatat yang berhasil didirikan oleh bangsa Turki, yaitu Turki Saljuk, Turki Utsmani. Berdirinya Turki Utsmani setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Atau dari 1055 tahun 1055 sampai tahun 1300. Next. Silsilah Raja Kerajaan Turki. Periode pertama ada 4 raja. Yang pertama Utsman I. Dia menjabat dari tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Yang kedua ada Orkhan. Dia menjabat selama dari tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Ada yang ketiga yang ketiga adalah Murad I yang menjabat pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Yang kedua yang terakhir ada Bayazid I dari tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Periode kedua bisa dilihat sendiri tahunnya. Yang pertama ada Muhammad I, yang kedua ada Murad II, yang ketiga ada Muhammad II Fath, yang keempat ada Bayazid II, yang kelima ada Salim II, yang keenam ada Sulaiman I Konuni. Selanjutnya yang periode ketiga yaitu Salim II, yang kedua Murad III, yang ketiga Muhammad III, yang keempat Ahmad I, yang kelima Mustafa I, yang keenam Utsman II, yang ketujuh Mustafa I yang kedua kalinya. Terus yang kedelapan ada Murad IV,
yang ke-9 ada Ibrahim 1, yang ke-10 ada Muhammad 4, yang ke-11 ada Sulaiman 3, yang ke-12 ada Ahmad 2, dan yang terakhir ada Mustafa 2. Next. Di sini ada kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama dari bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal ini karena tabiat bangsa Turki sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan. Yang kedua itu dari bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar Utsmani, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah. Misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansori. Masjid Al-Ansori merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Next. Dan yang ketiga dari bidang keagamaan. Dalam tradisi, agama memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Di sini ada faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Yang pertama faktornya adalah kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Yang kedua ada kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga munculnya kekuatan Eropa. Dan ada dua faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan. Yang kedua ada heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga ada kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Dan yang terakhir ada merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Adapun faktor eksternalnya adalah timbulnya gerakan nasionalisme, terjadinya kemajuan teknologi di barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kailani Nurfaizi yang telah memaparkan materinya. Yang untuk materi kedua akan disampaikan oleh Iwang Wiranti Widya Stuti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Safawi. Latar berdirinya Kerajaan Safawi berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepat di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil yang bernama Syekh Ishaq Saifuddin atau Safi ad-Din. Ia adalah keturunan dari Musa al-Qadim, Imam ketujuh Syiah Isna Asyariah. Safi ad-Din ini berasal dari keturunan orang yang berada dan memiliki sufi sebagai jalan hidupnya. Dikarenakan prestasi dan ketekunan dalam kehidupan tasawufnya, Syafi ad-Din diambil sebagai menantu oleh gurunya, yaitu Jahid al-Gilani. Syafi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat itu. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bidah. Adapun silsilah raja-raja kerajaan Safawi, yang pertama ada Safi ad-Din, yang kedua ada Sadar al-Din Musa, yang ketiga ada Qawaza Ali, yang selanjutnya ada Ibrahim, Junaid, Haidar, Ali, Isman, Tahmas, Ismail 2, Muhammad Kudabanda, Abbas 1, Safi Mirja, Abbas 2, Sulaiman, Husain, Tasmas 2, dan Abbas 3. Lalu ada kemajuannya. Kemajuan peradaban Islam pada
Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia. Pada masa pemerintahan Ismail, Safawi berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Nazadaran, Gurdan, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, dan Khurasan hingga meliputi ke daerah bulan sawit subur. Tetapi pada masa pemerintahan Ismail terjadi kekalahan yang menyebabkan stabilitas politik dalam kerajaan Safawi buruk. Dapat diatasi pada masa pemerintahan Raja Abbas I. Beberapa bentuk kejayaan di masa pemerintahan Raja Abbas. Yang pertama ada di bidang politik dan pemerintahan. Terwujudnya integritas wilayah negara yang luas dan membangun angkatan bersenjata dinasti Safawiyah yang kuat, besar, dan modern. Dan yang kedua di bidang ekonomi, kerajaan Safawiyah pada masa Syekh Abbas ini mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutamanya di bidang industri, perdagangan, dan kemajuan sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur. Dan yang ketiga ada bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Nah, di sini ada dua golongan ushuli yang paling berperan pada masa Safawi. Yang pertama cenderung berpegang kepada hasil ijtihad para mujtahid Syiah yang sudah mapan, dan yang kedua mengambil dari sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis tanpa terikat kepada para mujtahid. Dan yang terakhir ada bidang perkembangan fisik dan seni. Kemajuan gaya yang diantaranya ada kemajuan gaya arsitektur, bangunan-bangunan seperti pada Mesir, Syah, dan yang dibangun tahun 1611 Masehi, dan Masjid Syai Luf ya Allah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Dan yang terakhir ada unsur seni lainnya, ada peninggalan berbentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan, mode dan tembikar. Selanjutnya ada masa kemunduran dan kehancuran. Kerajaan Safawi mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga kerajaan Safawi banyak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Nah, di sini ada 6 raja yang buruk. Yang pertama ada peninggalan Abbas. Itu pemerintahan diambil oleh Safi Mirza. Ia merupakan cucu dari Abbas I. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai sultan yang lemah dan kejam kepada rakyatnya. Yang kedua ada pemerintahan Abbas II. Ia adalah sultan yang suka minum-minum keras, suka menaruh curiga terhadap para pembesar dan memperlakukannya dengan kejam. Rakyat pun tidak begitu peduli terhadap pemerintahan Abbas II. Abbas II meninggal dikarenakan sakit. Selanjutnya dipimpin oleh Sulaiman. Ia memiliki kebiasaan buruk seperti Abbas II yang suka pemabuk, banyak terjadi penindasan dan pemerasan, terutama terhadap para ulama dan penganut paham Sunni serta cenderung memaksakan paham Syiah, sehingga tidak ada perkembangan yang berarti pada masa pemerintahannya. Yang selanjutnya ada pemerintahan Hussein. Ia memberikan kebebasan kepada para ulama Syiah untuk memaksakan paham Syiah dan pendapatnya terhadap penganut Sunni. Hal ini memicu kemarahan dari golongan Sunni di Afghanistan sehingga mereka melakukan pemberontakan. Dan yang selanjutnya ada Tahmas II yang mendapatkan dukungan penuh dari suku Qatar dan dari Rusia. Dengan demikian, ia memproklamasikan dirinya sebagai penguasa yang sah dengan pusat pemerintahan di kota Astarabad. Nah, Tahmasp ini melakukan kerjasama dengan Nadir Khan dari suku Asfa untuk menaklukkan bangsa Afgan yang berada di Isfahan tahun 1726. Asma terbunuh dan di peperangan itu. Yang selanjutnya ada Abbas III yang merupakan anak dari Nadir Khan. Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai sultan. Pada masa pemerintahan Nadir Khan, dinasti Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qatar, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi. Yang pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani yang disebabkan oleh perbedaan
mazhab antar kedua kerajaan. Yang kedua, adanya dekandensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Dan yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abah I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Iwang Wiranti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi ketiga yaitu Kerajaan Mughal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kesultanan Mughal merupakan kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Next. Silsilah raja-raja kerajaan Mughal. Yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur yang menjabat dari tahun 1526 Masehi sampai 1530 Masehi. Yang kedua ada Humayun dari tahun 1530 Masehi sampai 1556 Masehi. Yang ketiga Akbar Shah I dari 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Yang keempat ada Jahangir dari tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi. Yang kelima ada Shah Jihan yang menjabat dari tahun 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Yang keenam ada Aurangzeb yang menjabat dari 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh ada Muazzam Bahadur Shah I yang menjabat dari 1707 Masehi sampai 1712 Masehi. Yang ke-8 ada Jahendar yang menjabat pada tahun 1712 Masehi sampai 1713 Masehi. Dan yang terakhir ada Akbar Shah II yang menjabat pada tahun 1806 Masehi sampai 1837 Masehi. Next. Adapun kemajuan dari kerajaan Mughal, yang pertama di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Ada perluasan wilayah, menjalankan roda pemerintahan secara militeristik, pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala komandan, sedangkan subdistrik oleh komandan. Akbar menerapkan politik toleransi universal. Pada masa Akbar terbentuknya landasan institusional dan geografis. Pada bidang ekonomi, yang pertama, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang kedua, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Yang ketiga, sistem pengumpulan pajak. Dan yang keempat, perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Nah, Kesultanan Mughal ini mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Akbar, yang yaitu pada tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Lanjut. Kemajuannya juga ada yang di bidang agama. Yang pertama, pada masa Akbar, memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Yang kedua, perbedaan kasta membawa keuntungan bagi perkembangan Islam. Yang ketiga, berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Yang keempat, terbentuknya sejumlah badan keagamaan berdasarkan mazhab hukum. Dan yang terakhir ada di bidang seni dan budaya. Ada munculnya beberapa karya sastra, sukses dalam bidang
arsitektur, dan taman-taman yang menonjolkan gaya campuran yang harmonis. Next. Nah, pada kemundurannya, sepeninggalan Aurangzeb, para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kejayaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaannya melepaskan diri dan mendirikan kerajaan baru. Adapun tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator berikut. Yang pertama, internal, tampilnya pengusaha yang lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Yang eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Next. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.